Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Facebooknya Loka Rehana. Cerita ini berjudul Pocong Mimin. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Seorang ibu rumah tangga berusia 37 tahun, asal kota Jawa Barat, bernama Mimin. Ibu Mimin yang berprofesi sebagai tukang sayur keliling selalu dinanti kehadiran para ibu-ibu di sekitar rumah kami. Ibu Mimin wanita berperawakan gemuk ini termasuk orang yang sangat amat ramah, baik, dan tak segan-segan memberikan bonus untuk para ibu-ibu menjelang hari raya seperti ini. Namun kini tak puas, tahun ini tak ada lagi suara panggilannya yang membuat kami hafal cara ia memanggil para pembeli sayurannya. Sayur, sayur, ayo sayur, ayo sayur. Dengan suara keras, sambil bernyanyi membuat kami yang mendengar ikut tertawa. Tak kecuali aku. Hei si teteh, mau masak apa teh? Itulah ucapan yang kerap kali beliau sampaikan padaku. Tapi kini semua tak ada lagi saat Allah menjemput beberapa bulan yang lalu, menjelang bulan puasa. Ibu Mimin meninggal saat ia hendak berbelanja sayuran ke pasar seorang diri. Ia memang terbiasa melakukan hal itu sendiri, semenjak sang suami mengalami sakit stroke. Sungguh wanita yang hebat, serta bekerja keras. Tepat pada dini hari, saat Bu Mimin hendak berangkat ke pasar, membeli sayuran untuk ia jual kembali. Tepat di tengah perjalanan, beliau dihadang oleh dua pengendara motor yang berjumlah 4 orang. Dengan cepat mereka merampas dompet yang berisi uang untuk Bu Mimin belanja ke pasar. Karena ingin mempertahankan miliknya, Bu Mimin berusaha melakukan perlawanan, sehingga dengan sadis sang pembegal menebas tangan Ibu Mimin. Dan tak hanya itu, mereka juga mendorong tubuh Bu Mimin ke pinggir jalan, lalu melukai punggungnya dengan celurit yang ditinggalkan menancap di punggung Bu Mimin begitu saja. Lalu mereka juga melempar jasad Bu Mimin ke sungai yang berada tepat di pinggir jalan itu, dan pergi membawa hasil rampasan serta motor milik Bu Mimin. Saat kejadian, kebetulan jalan raya yang dilewati Bu Mimin saat dini hari cukup sepi, hingga kejadian yang menyedihkan itu tak diketahui siapapun. Sedangkan saat jasad Bu Mimin dibuang ke sungai, ruh yang sudah terlepas dari jasadnya hanya mampu melihat dalam keadaan bingung serta sedih. Kalian boleh ambil hartaku, tapi jangan bunuh aku. Itulah ucapan pilu korin Bu Mimin yang terus berjalan mengiringi aliran sungai, di mana sang jasad terbawa arus sungai saat itu. Korin yang dalam keadaan bingung berharap ada bantuan untuknya. Saat jasadnya tersangkut di sebuah batang pohon, sang Korin melihat itu hanya menangis pilu. Sedangkan keadaan tak jauh berbeda dialami sang suami Ibu Mimin yang berharap-harap cemas karena sang istri tak kunjung pulang. Namun apa daya, ia hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur tanpa berbuat apa-apa. Bu Mimin serta sang suami tinggal di sebuah rumah petaknya, hanya berdua, tak ada anak atau sanak saudara yang mereka miliki di tempat ia tinggal. Semua berbeda dengan kampung halamannya. Ibu Mimin kemana ya? Udah siang gak kedengaran suaranya? Tanya pelanggannya kepadaku, yang saat itu juga sedang menantikan kehadiran Bu Mimin. Namun hingga petang, Bu Mimin tak kunjung datang. Ibu gak masak ya kakak? Bu Mimin gak jualan, tahu tuh kemana? Ucapku ke anak pertamaku. Asik, makan mie instan dong, ucap si kakak. Enak aja masak mie, gak boleh makan singkong rebus atau kolak singkong aja, ucapku. Lah, mana kenyang bu? Kalau ibu mah, iya, itu singkong makanan pokok ibu.
Kalau aku mah nasi dan lauk, ucap sang kakak sambil cemberut. Udah, makan telur aja sana. Bawel, protes mulu, ucapku sambil beranjak dari duduk kami. Ya, pitungan deh aku, sahut sang kakak. Apa tuh pitungan? Jenis makanan model apa? Aduh, aku bingung sama ibu. Bisnis kreditan pinter. Masak biar kata kadang-kadang enak. Belum lagi kalau nulis cerita, bisa biar kata tulisan amburadul. Haha. Tapi kok kalau lagi kumat begini, aduh, jelas si kakak yang membuatku semakin bingung. Kan tadi pagi bahas hitungan itu apa? Kenapa jadi bawa-bawa kreditan? Masak, nulis, gak nyambung amat. Ucapku sambil meledek si kakak. Lah, ibu masak hitungan aja gak tahu. Hitungan itu bahasa gaulnya bisulan. Jelas si kakak sambil tertawa. Sejak kapan bisul jadi hitungan? Emang aneh bocah sekarang, ucapku. Emang aneh mama sekarang, ucap si kakak meninggalkanku yang masih dalam keadaan bingung. Singkat cerita, kini hari keempat, di mana Bu Mimin yang masih kami harapkan kehadiran tak kunjung hadir. Membuat kami bertanya-tanya, apakah Bu Mimin sakit atau pulang kampung. Sebuah kejadian di mana saat itu aku baru saja pulang pukul 9 malam. Saat hendak menutup pagar rumah, aku dikejutkan kehadiran sosok yang begitu aku kenal. Assalamualaikum teh. Suara Parau membuatku sangat terkejut. Waalaikumsalam Bu Mimin. Masalah, ayo masuk ke dalam, ucapku sambil menatap wajah pucatnya yang pucat pasi, serta sekucur tubuh terasa begitu dingin. Aku tersentak saat tanganku berpegang dengan tangan Bu Mimin. Lalu ia berkata, "Teh, bantu aku. Cuma teteh doang yang bisa lihat aku. Sudah beberapa malam aku berkeliling kampung. Tak ada satu orang pun yang bisa menjawab salam serta melihatku teh," ucap Bu Mimin dengan tatap pilu. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Jadi Bu Mimin yang ada di hadapanku saat ini Korin, ucapku. Seketika semua keadaan berubah saat Bu Mimin meletakkan kedua tangan dingin di kedua tanganku sambil menggenggam erat. Aku kini berada di sebuah jalan dan di sana aku melihat apa yang terjadi dengan Bu Mimin. Dengan tetesan air mata dan terus beristighfar, aku berusaha untuk menghentikan semua perbuatan yang dilakukan keempat pemuda itu terhadap Bu Mimin saat itu. Tapi semua hanya sia-sia. Lalu Bu Mimin melambaikan tangan seraya memanggilku untuk mendekatinya. Aku pun mendekati sosok Korin itu sambil terus berjalan mengiringi aliran sungai di mana jasad Bu Mimin terapung. Aku berulang kali mencoba mengangkat jasad itu, tapi semua tak bisa kusentuh. Teteh, di sini jasad saya. Lihat itu, udah mulai bengkak. Tolong jasad saya teh, sempurnakan jasad saya. Saya ingin pulang dengan tenang, dan tolong sampaikan kepada suami saya agar ikhlas, ridho melepaskan saya, dan pulang saja ke kampung halaman, biar di sana ada yang ngurus, ucap Korin Bu Mimin sambil menatapku pilu dan berharap jasadnya segera dievakuasi dan dimakamkan di kampung halamannya. Insya Allah, saya akan membantu Bu Mimin. Tenanglah di alam sana ya Bu. Dirimu orang baik, ucapku sambil menetes air mata dan berjanji akan membantunya. Seketika semua berubah, sayup-sayup suara panggilan dari suamiku yang terdengar pertama kali saat aku bangun dari keadaanku. Berpetualang apa lagi kali ini? Ucap suamiku memberi air teh hangat untukku. Aku hanya tersenyum. Izin bantuin ya, ucapku ke suami. Bismillahirrahmanirrahim. Selagi itu baik, silakan. Dan ingat, jaga kondisi. Alhamdulillah, ucapku setelah kondisiku mulai membaik.
Aku pun menceritakan kejadian yang kualami kepada suami serta sepupuku yang seorang polisi, yaitu Satria. Jadi detektif lagi aja nih, ucap Satria sambil menelpon anak buahnya serta mempersiapkan mobil ambulan untuk melakukan evakuasi jasad Bu Mimin. Teteh, sekarang kita meluncurkan. Semua yang teteh minta udah kami siapkan, ucap Satria. Ya udah ayo, bismillahirrahmanirrahim. Lebih cepat lebih baik. Kasihan Bu Mimin juga kan, udah kelamaan, ucap suamiku. Dan kami pun beranjak dari rumah kami pukul 1 dini hari. Setelah sampai di lokasi di mana kejadian pembegalan terjadi, aku pun melihat Bu Mimin. Saat itu berdiri di pinggir jalan. Ia seolah menunjukkan sesuatu yang bisa kami jadikan barang bukti. Aku pun menghampiri tempat berdirinya Bu Mimin. Itu teh, dompet salah satu pelaku yang jatuh saat mengangkat tubuhku dan membuangnya ke sungai, jelas Bu Mimin. Aku pun memanggil Satria dan menunjukkan temuanku yang berada di pinggir kali saat itu. Lalu Satria pun mengambil barang tersebut dengan sarung tangan khusus agar sidik jari pelaku tak hilang. Setelah itu aku pun berjalan mengikuti Korin Ibu Mimin, diikuti Satria serta timnya. Tak berapa lama kami menemukan jasad Bu Mimin yang posisinya masih sama saat aku terakhir melihatnya. Satria dan beberapa tim melakukan evakuasi jasad Bu Mimin dan membawa ke rumah sakit untuk melakukan otopsi serta mencabut celurit yang masih menancap di tubuhnya. Setelah jasad Bu Mimin dibawa ke rumah sakit, aku serta Satria pergi berkunjung ke rumah Ibu Mimin dengan petunjuk Korin Bu Mimin. Inilah rumah petakanku teh, tolong lihat kondisi semuaku, ucap Korin Bu Mimin. Baik Bu, ucapku. Assalamualaikum. Tak terdengar suara jawaban dari dalam rumah. Aku mencoba lagi untuk mengucapkan salam dan mengetok pintu. Saat ketukan kedua, ada beberapa warga sekitar yang sedang melakukan ronda malam. Mereka bertanya pada kami. Aku hanya mengenal Bu Mimin sebagai penjual sayur keliling. Tak begitu tahu soal alamat serta keadaannya. Waalaikumsalam. Maaf teh, Kang, ini ada apa ya? Ucap salah satu warga yang sedang melakukan ronda malam bertanya kepada kami yang saat itu berkunjung ke rumah Bu Mimin, ditambah Satria yang masih menggunakan baju dinasnya. Selamat malam Pak, perkenalkan, saya Satria dan Teteh. Apa benar ini rumah Ibu Mimin, penjual sayur mayur keliling? Tanya Satria kepada para warga itu. Benar sekali Pak Polisi. Maaf, kalau kami boleh tahu ada apa ya? Kebetulan saya sendiri ketua RT di kampung ini, ucap seorang warga yang tak lain RT setempat. Apa sebaiknya kita tunggu, masuk dulu ke rumah Bu Mimin, biar saya menjelaskan semua, ucap Satria. Bu Mimin hanya tinggal seorang diri dengan suaminya yang sedang sakit stroke. Memang beberapa hari kami tak pernah melihat Bu Mimin dan rumah ini juga selalu tertutup, jelas Pak RT setempat. Pak, apa sebaiknya kita masuk ke rumah Bu Mimin? Kan suaminya lagi stroke, pasti gak bisa buka pintu. Terus siapa yang mengurusnya selama Bu Mimin gak ada? Ucap salah satu warga. Benar juga ya, ayo kita buka aja pintunya. Kalaupun dikunci, kita dobrak aja. Takutnya terjadi hal yang gak diinginkan, ucap Pak RT tersebut. Akhirnya karena pintu rumah Bu Mimin dikunci, mereka semua sepakat mendobrak pintu kontrakan rumah Bu Mimin atas izin pemilik kontrakan. Saat pintu terbuka, kami semua dikejutkan jasad suami Bu Mimin yang terbaring di atas tempat tidur dalam kondisi yang mengenaskan, serta tubuhnya kering kerontang.
Setelah Satria mengecek semua kondisi jasad suami Bu Mimin, ternyata jasad belum lama meninggal. Terlihat dari tubuh masih sedikit hangat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami dari Bu Mimin dinyatakan meninggal. Kami pun menjelaskan maksud kedatangan kami untuk memberitahu bahwa Bu Mimin pun sudah meninggal beberapa hari yang lalu akibat korban pembegalan. Singkat cerita, kedua jenazah suami istri dibawa ke kampung halaman mereka sesuai amanah yang Bu Mimin sampaikan padaku. Tepat dini hari, kedua jasad sepasang suami istri itu tiba di rumah duka. Tangisan menyambut kedatangan dua jenazah itu. Tak beberapa lama keduanya dimakamkan tak jauh dari rumah duka. Kami mengetahui alamat rumah duka dari korin Bu Mimin sendiri yang memberitahukan aku. Aku pun memberikan kepada Satria dan pihak mobil ambulan. Setelah mengetahui alamat, mereka bergegas menuju kampung halaman Bu Mimin beserta suaminya. Tak terasa 2 hari setelah pemakaman Bu Mimin, aku mendengar hal-hal yang membuatku kurang yakin serta tak percaya. Berita itu mengatakan Bu Mimin sering hadir di malam hari menggunakan gerobak sayur keliling dari kampung ke kampung, layaknya ia berjualan semasa hidupnya. Iya teh, beneran. Semalam aja aku dan beberapa tetangga mendengar suara yang sangat mirip dengan suara yang biasa Bu Mimin lakukan memanggil para pembelinya. Ih, serem deh. Masa orang sebaik Bu Mimin jadi hantu sih? Ucap wanita parubaya itu kepadaku. Ibu salah dengar kali, itu suara sinetron kali, ucapku. Isi teteh mah gak percaya. Awas aja kalau ntar malam jatah teteh yang dengar, ucap ibu itu. Udah, saya mau pulang dulu, ucapku beranjak meninggalkan ibu-ibu itu. Masa iya Bu Mimin jadi demit? Kan udah dimakamin. Ada apa ya? Ucapku yang memang saat itu baru pulang bekerja. Dengan perasaan penasaran, aku melanjutkan mengendari motorku menuju ke warung kelontong untuk membeli beberapa keperluan rumah yang sudah habis dan bertemu ibu-ibu yang membicarakan soal Bu Mimin. Tepat saat aku hendak masuk ke rumahku, aku dikejutkan sesosok pocong dengan mata memutih bersandar di tiang rumahku. Innalillahi, Yesus, kalau datang ke rumah orang ngucapin salam kek, udah jelek, gak ada akhlak lo ya, ucapku kesel sendiri. Teteh, ini ibu, ucap pocong itu masih bersandar di tiang rumahku. Mak gue mah cakep, gak kayak lo buluk. Udah sono lo, pergi, kalau enggak gue bakar nih, biar tambah jelek, ucapku makin kesel sambil melepaskan kunci motorku. Teteh, ini Bu Mimin, tolong bantu sekali lagi, tolong Bu, ucapnya. Demit, jangan sembarangan ngaku-ngaku lo, Bu Mimin orang baik, gak mungkin jadi demit kayak lo, ucapku semakin kesel. Teh, tolong teteh ke rumah kontrakanku, lalu diambil kotak yang berada di dalam lemari. Kotak itu berisi uang tabunganku dan berikan kepada sanak saudaraku yang bernama Ujang. Aku memiliki hutang kepadanya yang saat itu aku pinjam sebagai modal usahaku teh. Aku belum bisa tenang karena aku memiliki hutang. Tolong bantu aku teh, ucap sugus itu menghilang. Ya elah, kagak kelar-kelar urusannya, ucapku seraya menelpon Satria. Assalamualaikum adik bro, apa kabar malam ini? Tanyaku ke Satria via telepon. Waalaikumsalam. Ada apa lagi Ratu Singkong sejagat raya, hamparan pohon singkong? Malam-malam bukannya istirahat, tidur sono, perintah Satria kepadaku. Tolongin aku adik bro, temanin teteh ke rumah Bu Mimin, ya, ucapku memohon. Ya udah, teteh sekarang siap-siap. Duo kurcacimu, biar di rumah Satria aja, ada mama yang jaga,
ucap Satria. Alhamdulillah, makasih adik bro. Aku pun masuk ke rumah untuk membersihkan diri, tak lupa sholat isya yang belum sempat aku kerjakan. Pukul 10 malam, Satria dan aku meminta izin mertua untuk melakukan hal ini. Mereka paham akan diriku dan mengizinkan. Tak lupa aku juga menelpon suami yang saat itu sedang dinas keluar kota. Tak beberapa lama aku pun sampai di kontrakan Bu Mimin. Sebelumnya aku mendatangi rumah Pak RT setempat untuk menjelaskan maksud tujuan kami. Pak RT ternyata memang mengharapkan kedatangan kami beberapa hari setelah pemakaman Bu Mimin, karena banyak sekali keluhan warganya tentang hantu yang menjelma menjadi Bu Mimin dan berkeliling kampung menjajakan dagangannya setiap habis pada isya. Hal itu membuat warga resah. Setelah mendengar penjelasan dari Pak RT, aku semakin yakin, oh ternyata ini akar masalahnya. Aku Satria beserta para warga sekitar mendatangi rumah Bu Mimin malam itu. Saat kami mendatangi kontrakan itu, terlihat gelap dan tak terurus. Pemilik kontrakan mengaku takut untuk membersihkan kontrakan itu karena masih banyak barang-barang milik Bu Mimin yang belum diambil sanak saudaranya. Assalamualaikum, ucapku saat masuk ke rumah itu sambil menyalakan saklar lampu. Alangkah terkejutnya kami melihat sepasang suami istri yang mirip dengan Bu Mimin, dan suami tersenyum pada kami semua sambil berkata, "Terima kasih telah membantu kami." Sosok itu menghilang bersama dengan semerbak wangi melati dan kapur barus. Aku pun membuka dan menemukan kotak yang dimaksud, lalu meminta bantuan para warga untuk membereskan semua barang-barang Bu Mimin yang tak terlalu banyak, yang rencananya malam ini juga aku dan Satria akan mengantarkan ke kampung halaman Bu Mimin dan melaksanakan amanah beliau. Singkat cerita, aku dan Satria tiba di rumah kampung halaman Bu Mimin pagi hari. Kami disambut ramah oleh pihak keluarga Bu Mimin dan juga seseorang yang bernama Ujang. Ya Allah, Bibi Mimin, Ujang teh ikhlas ngasih modal buat Bibi. Kalau emang itu Bibi anggap utang, Ujang ambil duit ini ya Bi. Sekarang Bibi tenang di sana, ucap Ujang sambil menangis. Aku pun melihat Ibu Mimin dan sang suami tersenyum padaku dan Satria saat kami hendak meninggalkan kampung halaman beliau. Sekian cerita ini. Ambil hikmah dari cerita ini, bahwasannya hutang akan terus dianggap hisab sampai meninggal. Maka buat siapapun yang berhutang bergegas melunasinya, atau siapapun sanak saudara kita yang meninggal, beritahu para pelayat apakah sohibul mayit memiliki sangkutan agar sang mayit bisa tenang di alam barzahnya. Itulah akhir cerita dari Pocong Mimin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini